Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Ayuning Suarlan, dosen program Sarjana Arsitektur Universitas Internasional Batam. Dengan bidang keahlian saya adalah perancangan arsitektur. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Studio Desain Arsitektur 1. Dalam menjalankan perkuliahan di SDA 1 atau Studio Desain Arsitektur 1 ini, saya mengikuti RPS atau rencana pembelajaran yang sudah dirancang. Selain itu juga saya menerapkan delivery, interaction, dan juga assessment dalam pembelajaran. Di video ini bertujuan untuk mempresentasikan mata kuliah SDA 1 di mana mata kuliah ini diterapkan untuk mahasiswa semester 2 dengan beban 6 SKS. Kota Batam, Kepulauan Riau cukup memiliki ciri khas dan karakteristik yang istimewa di mana merupakan wilayah kepulauan dan kemaritiman. Sehingga mahasiswa diharapkan dalam melakukan proses perancangan tetap memperhatikan karakter wilayah dan juga kearifan lokal di mana tempat mereka merancang. Mata kuliah Studio Desain Arsitektur ini mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana proses perancangan bermula dari awal menganalisis kebutuhan ruang, menganalisis kebutuhan para penggunanya, melihat kondisi tapaknya, hingga melakukan perancangan gambar kerja, baik gambar kerja 2 dimensi maupun gambar visual 3 dimensi, hingga menghasilkan sebuah maket visual. Mata kuliah ini akan memproduksi satu produk yang nantinya diharapkan dapat dihakikan sehingga mendapatkan hak kekayaan intelektual. Adapun CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengerti konsep teoritis dalam merancang sehingga mereka terarah dalam proses perancangannya dan juga dapat mengkombinasikan antara sains, teknologi, dan juga seni. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan merancang sebuah bangunan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mahasiswa juga mampu menganalisis dari sisi struktur dan juga konstruksi bangunannya dan penerapan teknologi-teknologi dalam perancangan. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan teknik komunikasi dan presentasi dalam perancangannya, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, maupun dalam bentuk aprep dan juga maket. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini diantaranya adalah architectural programming, konsep desain form and function, konsep desain kualitas ruang, konsep desain elemen bangunan, konsep desain bentuk bangunan, ada sustainable design juga selubung bangunan, serta desain interior, dan yang terakhir adalah architectural presentation. Referensi utama yang digunakan di mata kuliah ini adalah dari De Kaching, berupa bukunya Architecture, Form, Space, and Order, dan referensi dari Ernst Newford, yaitu Data Arsitek. Pada akhirnya diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa semester 2 di Universitas Internasional Batam Program Studi Arsitektur sudah dapat merancang bangunan rumah tinggal berlantai 1 dari awal mereka menganalisis kebutuhan pengguna dan kondisi tapaknya, menghasilkan gambar desain arsitektural 2 dimensi dan 3 dimensi, dan juga menghasilkan maket desain. Diharapkan kemampuan ini juga dapat bermanfaat dan diimplementasikan ke masyarakat meskipun mereka masih di semester 2. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan e-learning atau LMS berbasis Moodle, di mana RPS, materi pembelajaran, itu diupload di LMS sehingga mahasiswa dapat mandiri belajar dan membaca materi yang diberikan. Selain itu juga disediakan forum diskusi yang juga menjadi fitur di LMS ini. Kuis, tugas, ujian baik UTS maupun UAS juga diupload dan diselenggarakan melalui LMS. Untuk pembelajaran blended learning juga disediakan
salah satu platform tambahan yaitu MS Teams, di mana sangat membantu di proses pembelajaran karena mahasiswa dapat melihat kembali siaran ulang recording dari pembelajaran yang sudah mereka terima. Metode pembelajaran di sini menggunakan tatap muka dengan metode ceramah. Mengapa? Karena harapan saya dengan saya memberikan terlebih dahulu materi kepada mahasiswa, teori-teori dapat tersampaikan sehingga mahasiswa memiliki bekal yang baik terlebih dahulu sebelum mereka praktek dalam perancangannya. Mata kuliah ini juga memberikan penugasan terkait proyek akhir semester yang nantinya menghasilkan luaran atau output. Mata kuliah ini juga menerapkan SCL atau Student Centered Learning, seperti diskusi kelompok, small group discussion, dan juga project based learning, yang outputnya nantinya dapat dihakikan atau mendapatkan hak cipta. Ada beberapa mahasiswa yang memiliki kualitas baik, segera kami hakikan setelah proses pembelajaran ini selesai dilakukan di akhir semester. Interaksi dosen dan mahasiswa sudah terjalin, di mana melalui adanya sesi diskusi dan juga tanya jawab. Selain itu, mahasiswa juga melakukan presentasi terhadap desain mereka atau tugas mereka, dan hal ini memberikan interaksi tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antar mahasiswa itu sendiri. Saya selaku dosen pengampu juga memberikan pembimbingan kepada mahasiswa secara terbuka melalui WhatsApp group dan juga menyediakan forum group discussion melalui LMS yang dapat bebas diakses oleh mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang diterapkan di mata kuliah SDA 1 ini adalah sistem penilaian yang menggunakan acuan pokok pada RPS dan juga adanya komponen bobot rentang penilaian, di mana yang pertama adalah komponen CPMK. Komponen CPMK ini memiliki bobot 100% ditambah dengan 10% bobot dari kehadiran, disiplin, dan juga keaktifan mahasiswa. Nantinya nilai akhir adalah total dari 90% nilai CPMK ditambah 10% dari kehadiran maupun keaktifan mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang lulus di mata kuliah ini wajib memiliki nilai minimal 56. Dan juga nilai kehadiran mahasiswa minimal harus 75%. Jika mahasiswa tidak memenuhi itu, otomatis mahasiswa dianggap tidak lulus atau akan mendapatkan nilai E. Baiklah, demikian sedikit penjelasan saya terkait mata kuliah Studio Desain Arsitektur 1 yang saya ampu. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran saya di dalam kelas bersama mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat dan juga saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat ya? Jadi Ibu juga senang sekali kita bisa ketemu lagi di kelas. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Residential House Design, di mana topik kita itu adalah terkait Architectural Design. Saya mau tanya dulu, apa itu desain? What is design? Kira-kira ada yang tahu? What is design? Oke, yang tinggi. Oke. Yang di pojok, Eka, silakan. Menurut saya desain itu adalah suatu proses perencanaan itu yang bertujuan agar benda rancangan itu memiliki fungsi dan nilai estetika. Jadi tidak hanya dari satu sisi. Jadi dari sisi fungsi dan estetika itu menjadi satu kesatuan dalam desain itu, sehingga menjadi desain yang bagus. Oke, jadi suatu proses untuk membuat suatu bentukan menjadi memiliki fungsi dan juga estetika ya. Itu menurut Eka. Ada lagi nggak yang memiliki pendapat lain tentang desain? What is design? Oke, silakan. Tapi kalau menurut saya, desain itu atau desain Indonesia itu merupakan suatu tahap setelah perencanaan atau pengurusan suatu bentuk. Jadi sehingga tinggal direalisasikan atau dibuatkan sesuai dengan fungsinya atau tujuannya. Oke, berarti kalau menurut kamu desain itu adalah seperti tahapan ya. Iya. Setelah kita punya konsep atau mungkin imajinasi, kamu realisasikan, itu namanya desain. Iya. Oke.
Oke. Nah, jadi segala sesuatu yang kita manfaatkan sebetulnya itulah desain. Artinya, desain itu adalah produk-produk atau hal-hal yang bermanfaat bagi si pengguna atau manusianya. Ya. Nah, lalu apa itu architectural design? Ada berbagai sumber ya yang mengatakan seperti contohnya adalah disiplin ilmu yang fokus pada kebutuhan. Makanya tadi adalah produk-produk yang dimanfaatkan oleh manusia karena fokus kepada kebutuhan si manusianya, penggunanya. Selain kebutuhan itu juga dikombinasikan dengan kreativitas si perancang, teknologi yang ada, dan juga sisi estetika atau keindahan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa architectural design itu adalah kombinasi dari seni dan teknik dalam merancang sebuah bangunan. Nah, dalam mendesain gitu ya, karena kita kan SDA 1 ini fokus kita kan luarannya kan mendesain rumah tinggal ya teman-teman ya. Rumah tinggal itu kan hal yang sangat lekat sama pengguna. Bahkan orang setiap hari itu bisa tinggal di rumah tinggal, betul nggak? Betul ya. Lebih banyak mana rumah tinggal atau kita di mall? Rumah tinggal dong. Berarti harus didesain dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang sesuai dengan sisi penggunanya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam mendesain. Ada elemen dan ada prinsip desain. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah terkait elemen. Kita punya 7 elemen dalam mendesain. Yang pertama itu adalah line atau garis. Ya, garis itu gak hanya garis lurus, kalau kalian lihat di situ ya, ada garis lengkung, garis kelok-kelok, gelombang, radial, itu juga garis teman-teman. Lalu ada juga yang kedua adalah shape. Shape-nya juga elemen. Nah, kalian kalau membuat suatu desain atau bangunan, pasti berangkatnya dari shape. Dulu waktu kalian belajar menggambar, ada kan waktu kita TK atau SD, menggambar rumah itu kan persegi sama segitiga, ya kan? Menggambar gunung segitiganya 2 gitu ya. Nah, itu belajar dari shape. Itu adalah implementasi dari elemen desain. Nah, lalu ada form. Form itu adalah bentukan 3 dimensi dari shape. Karena nanti kalau kita mendesain kan nggak hanya desain kita berdiri 2 dimensi kan nggak mungkin ya. Akan bisa dibuka, akan bisa dimasuki orang sehingga harus memiliki volume dan luasan seperti warna ini. Nah, yang selanjutnya adalah space. Space itu ruang. Seperti yang kita ketahui, pasti rumah itu atau bangunan itu harus memiliki ruang-ruang sehingga orang bisa beraktivitas di dalamnya. Yang selanjutnya itu adalah tekstur. Nah, tekstur itu juga penting dalam sebuah desain. Kadang itu kita di sisi eksterior ya, kita ada permainan tekstur untuk menciptakan desain kita lebih menarik atau memiliki bangunan rumah tinggal yang menarik ya. Tekstur ini ada hubungannya juga sama estetika, tapi juga ada hubungan dengan sisi pengguna. Bahkan safety-ness pengguna juga penting. Contohnya apa? Kalau kita mendesain rumah tinggal untuk disabilitas, lalu selanjutnya ada value. Value ini lebih kepada gradasi warna ya. Nah, kalau mungkin lebih lekat juga sama color, ya kan? Cuman color itu kadang kita kan melihatnya hanya warna-warna yang ngeblok gitu ya. Tapi kalau value itu lebih kepada permainan gradasi yang juga menciptakan estetika. Kalau tadi kan elemen ya, ternyata selain elemen juga ada prinsip teman-teman. Nah, beberapa prinsip dalam desain itu ada balance, ada ritme, emphasis, proportion and scale, movement, contrast, dan unity. Kita akan bahas yang pertama balance atau keseimbangan. Nah, kalau kita lihat yang namanya seimbang itu kan berarti kanan sama kiri harus sama. Ibarat kalau orang timbangan itu, kalau orang timbangan sama kiri ya, balance ya. Tapi kadang-kadang balance itu ada beberapa tipe. Ada symmetrical balance dan ada asymmetrical balance. Kalau symmetrical balance itu berarti elemen kanan dan kiri, depan dan belakang semuanya sama. Tapi beda dengan asymmetrical balance. Nah, meskipun dia bangunannya mungkin tingginya beda sama kanan dan kirinya gitu ya, tapi secara visual
dia kelihatannya imbang. Nah, yang selanjutnya adalah ritme. Ritme ini bisa dibilang bahasa Indonesianya pengulangan benar-benar. Jadi nggak cuma lagu ya yang memiliki ritme atau musik yang memiliki ritme, tapi desain arsitektural bangunan kita itu juga bisa memiliki ritme. Kalau dia kotak-kotak semua, kalau dia bentuknya seperti ini, ke kanan seperti ini semua, gitu ya. Nah seperti ini semua, oke? Lalu selanjutnya ada empasis. Nah empasis ini dia adalah bangunan yang memiliki focal point. Cuma empasis ini adalah bangunannya itu dia nggak mencolok banget, ya kan? Dari sisi warnanya mungkin tidak mencolok, tapi dia lebih kepada dari sisi desain, baik itu bentuk bangunan, baik itu interiornya, yang memiliki aspek atau sisi focal point. Nah kalau kalian mau mendesain ini boleh, misalnya di rumah tinggal nanti yang kalian desain ada satu ruangan misalnya yang mau kalian fokuskan menjadi ruang empasis. Jadi ruangan ini menjadi ruang focal point dari seluruh keluarga, gitu ya. Nah selanjutnya ada movement. Movement ini adalah salah satu prinsip desain di mana kita menciptakan kesan bangunan itu bergerak. Ini juga contoh movement yang bisa kalian lihat, tapi dari sisi selubung bangunan. Jadi dia menggunakan teknologi, selubung bangunannya itu bisa menutup dan terbuka. Biasanya ini sih kalau dia mau menggunakan pencahayaan alami, ya kan, akan dibuka. Kadang orang juga mengkombinasikannya ini dengan solar panel, sehingga menyerap energi matahari untuk bisa membagikan listrik di bangunannya. Jadi biasanya movement ini bisa terpakai kalau kita menggunakan unsur teknologi di desain bangunan kita. Selanjutnya kontras. Nah kalau kontras ini mirip-mirip kayak empasis tadi, ya. Mirip kayak empasis tadi, memiliki point of view, tapi yang kalau bisa dibilang dia itu kurang menyatu dengan sekitarnya. Kontras itu sangat berbeda sama lingkungannya. Selanjutnya adalah unity. Nah, unity ini adalah mencampurkan atau mengkombinasikan berbagai unsur, ya, berbagai unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Nanti kalian dalam mendesain rumah, berbagai elemen-elemen yang akan kalian gunakan. Kalian mungkin pakai warna, kalian mungkin juga pakai form, pakai shape, kalian bisa jadi juga pakai tekstur, gitu ya. Cara mengkombinasikan menjadi satu kesatuan yang indah itu adalah unity. Lalu ada proportion and scale. Nah, kalau proportion and scale itu bangunan kalian artinya harus memiliki sisi proporsional. Nah, proporsi ini mainnya, proporsi dan scale ini bermain dengan dimensi tubuh manusia. Nah, kalian bisa gunakan buku yang sudah saya pernah informasikan, itu Ernst Milford. Judulnya apa? Data arsitek. Nah itu penuh dengan dimensi manusia yang kalian bisa pelajari sehingga desain kalian nanti proporsi dan scale-nya itu juga baik, ya. Nah yang harus kalian perhatikan terkait proporsi itu adalah simetrikalnya. Antara kanan dan kiri kalau bisa sama, meskipun memang berbeda, ya. Gak harus kanan dan kiri itu kayak mirroring, enggak. Tapi secara simetrikal, sense-nya atau rasanya itu adalah sama, ya. Kita akan berlatih. Contoh ya, dari bangunan rumah, ya, ada nomor 1, 2, dan 3. Coba kira-kira menurut kalian, ya, mana bangunan yang memiliki proporsi yang baik? Bangunan ini memang terkesan sama, tapi ada hal yang membedakan, ya. Ada jendela satu, ada yang punya jendelanya 1, jendela 2, sama jendelanya 3. Menurut kalian coba dipikirkan yang memiliki proporsi. Nah, sekali lagi ingat tadi kata kuncinya adalah simetris atau simetrikal. Oke, saya kasih waktu. Siapa yang bilang nomor 1? Satu orang aja yang nomor 1? Oh, 2, 3, ada lagi? Udah. Oke, silakan pertanyaannya. Yang menjawab nomor 2 memiliki proporsi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga ya. Yang menjawab nomor 3 siapa? Yang tinggi, yang tinggi.
Oke. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama melihat mana bangunan yang memiliki proporsi sebetulnya ya. Nah, nomor berapa ternyata? Nomor 3, betul banget ya. Jadi kenapa ini memiliki proporsi? Kalau kita potong secara garis simetrikal ya, garis sumbu, meskipun dia itu memiliki jendela dan pintu gitu ya, tapi kalau dipotong, ketika kita potong tengah-tengah, pintu dan jendela ya, pintu dan jendela, satu pintu satu jendela itu dianggap imbang atau proporsional dengan jendela dan pintu yang dua lagi di kanannya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any questions? Ya? Saya bertanya, kalau misalnya dalam merancang atau mendesain sebuah bangunan imbang, kita perlu menerapkan tujuan yang dimaksud sebelumnya kan? Oke. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau elemen, iya. 7 elemen itu memang harus diterapkan. Karena kan pasti dalam membangun atau merancang desain rumah, kan kita juga harus melihat dari sisi garis. Pasti kita kan pakai garis, kita pakai shape, kita pakai form, kita pakai material, kita pakai tekstur, kita pakai color, ya kan? Tapi itu kalau elemen harus ada. Tapi kalau prinsip itu tidak harus 7-nya kalian gunakan. Ini salah satu atau berapa yang menjadi konsep dari desain teman-teman. Itu ya. Apakah cukup jelas? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oh, belum ada ya. Kalau itu saya lanjut. Selanjutnya adalah konsep desain. Nah, teman-teman, saat kalian melakukan desain, kalian juga pasti sudah membayangkan ya, berimajinasi kira-kira kita mau mendesain apa. Nah, itu namanya adalah merumuskan konsep. Nah, kenapa konsep desain itu sangat penting gitu ya? Karena konsep desain itu adalah seperti kayak framework kita, rangka berpikir kita, rangka desain kita, gitu ya. Jadi memberikan satu jalan, habis ini kita harus ngapain, habis ini kita harus mendesain seperti apa. Jadi nggak lari kemana-mana desainnya. Dalam membuat konsep, kita harus mengerti beberapa metode. Ada pragmatic design, ada iconic, ada analogical, dan ada harmonic design. Pragmatic design. Nah, pragmatic design ini biasanya adalah konsep yang dimana bangunan yang dibangun itu melihat kondisi lingkungannya. Kalau kalian lihat gambar pertama itu gambar apa? Rumah? Iglo, betul banget. Rumah iglo. Nah, kalau yang di bawah rumah panggung ya, rumah panggung. Nah, beda kan teman-teman kan? Beda banget. Artinya apa? Ya karena kondisi lingkungan, kondisi iklim, cuaca yang ada di kutub sama yang ada di Indonesia atau di daerah pesisir seperti kita itu pasti berbeda. Makanya untuk bangunannya pun berbeda. Kalau iconic design ini adalah konsep di mana bangunan kalian itu dirancang untuk memiliki sisi iconic. Bisa dibilang kayak bisa jadi satu landmark dari sebuah wilayah, sebuah kawasan. Kalau kita ke Paris, Prancis pasti taunya menara Eiffel. Kalau kita ke Singapura taunya Marina. Kalau kita ke Batam taunya apa ya Mas? Jembatan Barelang. Nah, pintar semua. Artinya memang itu adalah bangunan-bangunan yang dirancang memiliki konsep iconic. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada analogical. Analogical ini adalah meniru ya, lebih kepada ibaratnya kita mentransformasikan bentukan yang sudah ada dalam bentuk desain bangunan. Contohnya, nih, kalau kita lihat di sini ada contoh bangunan kayak keong ya. Nah, itu kan berangkatnya memang dari keong. Itu analogical, benar-benar apa adanya. Ada juga di Bali itu ya, bangunan itu mirip kayak keranjang. Ya memang benar kayak keranjang, benar-benar keranjang.
Itu analogical. Jadi mengambil bangunan itu dari konsep benda yang ada apa adanya langsung dibikin bangunan. Ini adalah canonic design. Nah, kalau canonic design itu konsep desain kalian itu kalian memfokuskan kepada bangunan yang memiliki nilai-nilai keagamaan biasanya, ya kan, memiliki nilai keagamaan atau memiliki nilai-nilai budaya Romawi, budaya-budaya Yunani yang mau kalian angkat. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Iya, silakan. Tadi itu yang bangunan Melayu itu termasuk dengan konsep yang pragmatik, ikonik atau yang mana ya? Bangunan tradisional. Ya, tradisional. Oh, oke. Jadi teman-teman, menurut kalian nih, kalau bangunan tradisional itu kira-kira masuk artis, ikonik, analogi, sama kanonik? Ya, oke. Menurut saya kalau pragmatik, Pragmatik ya. Kenapa pragmatik? karena menurut saya zaman dahulu ketika orang buat rumah itu terutama rumah adat, mungkin mereka membuatnya menyesuaikan lingkungan di mana mereka tinggal. Mungkin seperti kalau di Melayu itu karena mereka tinggal di hutan, mereka buatnya ruang panggung, jadi untuk mengembangkan diri dari hewan liar. Mungkin ada juga yang saya tahu di daerah Jepang juga ada, dia buat atapnya rumahnya lancip, jadi ketika saat turun dia tidak menggunakan atapnya. Oke, luar biasa, keren banget. Jadi betul sekali jawabannya, saya 100% setuju. Jawabannya benar sekali bahwa kalau rumah tradisional itu lebih kepada pragmatik ya. Bisa dikatakan dia menggunakan konsep pragmatik. Karena dalam sejarahnya rumah tradisional itu memang dulu dibangun sesuai dengan kondisi lingkungan. Dulu kan rumah panggung karena memang kondisi kita di Indonesia itu kan di hutan supaya nggak dan diterkam di dalam buas. Oke, di dalam buas. Lalu kadang ada banjir juga atau hujan yang deras supaya nggak naik kan airnya di dalam rumah, gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya mau memberikan informasi tugas untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi tolong teman-teman secara kelompok melakukan analisis studi, ya kan, presiden rumah tinggal yang ada, gitu ya. Kalian buat dalam bentuk PPT, kumpulkan di LMS, ya, kumpulkan di LMS buat dalam bentuk PPT. Tapi ini berkelompok ya, kita belajar untuk bekerja sama. Oke, minggu depan silakan presentasi, kita akan buka kelas dan presentasi, baru saya akan memberikan materi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan kita di hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di kelas kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.